Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan iman kita dibangun, kita diteguhkan dan dikuatkan. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang akan senantiasa menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyingkapkan kebenaran firman-Nya, dan biarlah kita bisa menangkap akan rema yang dari Tuhan, sehingga kita juga mengerti akan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan syukur atas segala berkat, rahmat, anugerah, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala yang Tuhan telah berikan bagi hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami juga merindukan, kami membutuhkan akan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 4 ayat 4. Saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat dikasih Tuhan, kita bisa baca akan perikop ini yang bicara tentang bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Ya, dalam satu pencobaan, ya iblis meminta supaya Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti. Ya, karena pada waktu itu Yesus berpuasa 40 hari sehingga lapar. Dan iblis mencobai. Bukan Yesus tidak bisa, tetapi Yesus tidak mau melakukan. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang menyuruhnya. Ya, kalau yang nyuruh iblis gak mau, ya kan? Nah, tetapi di sini apa dikatakan Tuhan Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Kenapa roti? Yaitu makanan pokok, makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang Timur Tengah sana ya, orang-orang di zaman Yesus. Jadi bukan nasi goreng, bukan gitu ya. Nah, tetapi maksudnya adalah manusia hidup bukan hanya dari makanan saja. Ya, jadi manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini, jadi kalau makanan jasmani itu dibutuhkan juga enggak? Iya dibutuhkan. Makanya firman-Nya berkata manusia hidup bukan hanya, ya tetapi memang salah satunya iya. Ya dari roti saja, dari makanan saja. Manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, tetapi memang manusia butuh makanan untuk hidup. Jadi ada yang mengatakan begini, kita hidup bukan untuk makan, tetapi kita makan untuk hidup. Ya, kalau orang kebalik-balik akhirnya salah. Jadi hidup untuk makan, loh, makan terus nanti. Ya bukan itu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, bukan hanya dari roti atau makanan saja manusia bisa hidup, tetapi juga dari firman Tuhan. Nah ini penting ya, karena Alkitab juga mengatakan bahwa iman kita timbul juga karena firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan ini juga makanan untuk roh kita, untuk rohani kita. Kalau makanan jasmani, roti, nasi dan sebagainya itu ya makanan untuk tubuh kita, untuk badan kita, jasmani kita. Tetapi firman Tuhan inilah yang menumbuhkan iman. Inilah firman Tuhan, inilah yang menumbuhkan roh kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jadi istilah yang lain, jangan kita hanya fokus dengan makanan. Jangan hanya sekedar untuk kebutuhan jasmani saja kita habis-habisan. Kita habiskan waktu kita. Jangan lupa roh kita juga perlu dibangun. Ya supaya kita hidup, ya yang memberi hidup itu roh.
Ya, jadi bukan hanya jasmani saja. Karena itulah perlu sekali roh kita dibangun. Ya, dengan kita menikmati, dengan kita mengkonsumsi akan kebenaran firman Tuhan. Wah, istilahnya ya. Artinya kita ini juga harus selalu membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Supaya kita dibangun, iman kita diteguhkan, kita dikuatkan. Jadi sekali lagi ya, bukan hanya urusan jasmani tapi juga rohani kita. Sama-sama penting. Bayangkan untuk jasmani kita ini sehari tidak-tidaknya 3 kali plus. Kok ada plusnya? Ya, kadang ada makanan tambahan yang lain. Pagi, siang, sore, kadang masih nambah ini itu. Bagaimana dengan roh kita? Ya, kita juga butuh firman Tuhan. Semestinya firman Tuhan juga lebih dan lebih lagi kita terima, kita dengarkan, kita renungkan supaya iman kita dibangun, roh kita dikuatkan sehingga kita jadi orang-orang yang akan semakin hari memiliki pertumbuhan baik jasmani karena makanan tadi dan juga pertumbuhan rohani kita, iman kita karena kita sering mendengarkan akan firman Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya jangan hanya fokus untuk yang kelihatan, yang jasmani, yang materi, ya, tetapi juga harus lebih lagi untuk hal yang rohani. Firman Tuhan inilah makanan bagi roh kita. Firman Tuhan juga menjadi pedang roh bagi kita. Firman Tuhan ini juga yang akan menumbuhkan iman kita ketika kita mendengarkannya, ketika kita merenungkannya. Bahkan ketika firman Tuhan itu kita terapkan, kita lakukan dalam hidup kita, maka ada kuasa yang luar biasa, kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan, maka ada kuasa yang dari Tuhan yang akan menyertai. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, ya firman Tuhan adalah kebutuhan buat kita. Seperti hanya kita makan juga kebutuhan bagi tubuh kita. Jadikan firman Tuhan kebutuhan yang harus terpenuhi juga dalam hidup kita. Karena kita percaya dengan firman Tuhan kita dikuatkan, kita diteguhkan, iman kita dibangun, iman kita bertumbuh. Ya, dengan firman Tuhan kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Sebab firman Tuhan itu kebenaran yang membebaskan, memerdekakan, menuntun kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan senantiasa menerangi langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita. Sehingga kita dimampukan menghadapi segala perkara. Firman Tuhan jawaban bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, sungguh kami bersyukur diingatkan kembali bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi juga dari firman-Mu, firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kebenaran firman Tuhan ini juga yang kami butuhkan untuk kami bertumbuh, untuk kami hidup. Ya, firman Tuhan yang akan menuntun kami, menerangi langkah kami. Firman Tuhan juga yang akan membawa kami selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab firman Tuhan juga yang menjadi pedoman hidup. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Dijauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.